Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabarnya hari ini? Baik. Lewis itu. Semangat pagi. Sebelum kita mulai, Bapak ingin tahu yang tidak masuk hari ini. Dan Cukup sebutkan nama saya. dari dan apa? Tidak. Apa? Satu. Ada deh. Dan kunaon dan? Dan kenapa? Tahu. Bisa. Terus siapa lagi? Nah, yang sisanya ada di semua. Sebelum kita mulai pelajaran, biar lebih dan lebih berkah. Masya Allah. Kita berdoa dulu, boleh dipimpin oleh KM-nya. Silakan, saya mulai. Duduk siap. Siap. Belum belajar marilah kita baca dimulai.
aja? Kalau udah siap, boleh disiapkan dulu alat tulisnya. Coba lihat dulu ke depan. Bapak punya dua gambar yang mungkin kalian ada gambar apa saja di depan? Ada gambar aura, terus dari dua gambar di depan, coba sebutkan satu saja perbedaan. Lebih damai. Yang mana lebih damai teh? Terus ada lagi? Tidak saling melukai. Terus dia. Nah, dia satu per kelompok. Perbedaan dari gambar di depan. Ya, nama perbedaan. Coba. Tadi Cek Fahmi damai, terus tidak saling melukai, ya, ramah. Terus gimana? Dari dua gambar di depan. Bekerja sama, terus sebenarnya bekerja sama, cuma beda nanti yang positif, yang negatif. Coba yang belakang, sebutkan satu perbedaan dari gambar di depan. Coba satu perbedaan. Ada dua gambar ya, di payung teh. Perbedaannya apa? Atas membantu di bawah membantu. Oke. Nah, dari dua foto di depan ada beberapa yang bisa kalian, ada beberapa perbedaan yang bisa kalian lihat. Yang pertama tadi apa nih? Yang di atas jadi kerukunan damai. Terus yang di bawah pakaian saling menyakiti. Terus yang di atas, Alia, perbedaannya apa tadi? Tadi perbedaannya apa tadi yang tadi Nadia sebutkan? Betul, oke. Terus kami Dina, nawan tadi membantu nawan, membantu apa? Saling membantu. Dari dua foto di depan atau dua kegiatan di depan, pernah nggak kalian melihat salah satunya di kehidupan kalian sehari-hari?
Yang mana yang paling sering kalian lihat? Yang atas, coba angkat tangan yang paling sering. Di mana kalian melihat kegiatan ini? Di jalan, di selokan. Terus? Di desa. Di depan rumah, di kampung. Kira-kira mereka sedang melakukan apa? Kerja bakti, gotong royong, sama wae. Terus yang kedua, di mana siapa yang pernah melihat peristiwa seperti gambar di bawah? Anak-anak boleh yang pernah lihat? Atau mungkin yang ada yang pernah mengikuti? Yang pernah melihat siapa katakan? Di mana lihatnya? Jalan. Di mana di jalan? Bandung. Jauh ini nonton tawuran ke Bandung lagi. Terus di mana lagi? Calengka. Di mana Calengka pernah? Oh, Sarusan ya. Terus di mana lagi? Coba di mana lagi? Di POM. 575. Yang pernah melihat, apa yang kalian rasakan saat melihat fenomena? Panik. Seperti gambar yang kedua. Apa yang kalian rasakan? Ya, terus? Panik. Terus? Sieun seperti naon? Oh, itu batu. Terus kalau kalian melihat gambar yang pertama, apa yang kalian rasakan? Nah. Hah? Nah, ramah lingkungan ini. Senang, terus lagi? Damai, terus? Tidak ada kericuhan, terus? Lingkungan jadi bersih. Ya. Amun nu ini jadi bersih, mun kedua jadi pembahasan, usaha dan lain-lain. Nah, dari dua gambar di atas, di depan, Bapak harapkan kalian semuanya bisa mencontoh di gambar yang atas atau gambar yang pertama. Dan untuk gambar yang kedua, kalau bisa kalian jauhi sejauh-jauhnya. Mulai ayah nu pernah penasaran, kayak ngiringan tawuran, cenah rame. Atau misalkan, dianggap jago, misalkan bersekolah, kalian mengikuti tawuran. Nah, kenapa kalian harus mempelajari tentang masalah ini? Why? Sebetulnya ada 5 alasannya. Yang pertama, untuk contoh perilaku harmonis. Nanti kalian di akhir pembelajaran bisa menjelaskan perilaku harmonis di rumah dan di sekolah. Seperti tadi yang pertama, di masyarakat, contohnya, yang harmonis tadi di mana? Gambar kahiji atau gambar kedua? Kahiji kenal? Yang kedua harmonis kan? Terus di poin kedua, nanti Bapak akan ada satu cerita tentang gotong royong di sekolah. Nanti kalian diharapkan bisa mengidentifikasi tokohnya siapa saja, peristiwa di mana, ya. Terus amanat yang ada di dalam cerita itu apa. Jadi nanti bakal ada satu lembar soal, bukan soal, satu lembar cerita pendek. Nanti kalian diharuskan mencari tokohnya, ada siapa aja, terus amanatnya apa dan peristiwanya apa. Terus poin yang ketiga, ada peran keluarga dan sekolah. Kalian diharapkan bisa mendeskripsikan peran anggota keluarga dan lingkungan sekolah. Tidak sedikit menurut kemungkinan, contoh pada gambar nomor 2 itu yang di bawah, itu berawalnya dari keluarga dulu. Ya. Misalkan Ibu Mina, si bapakna sibuk damel, si mamahna, ayahnya sibuk kerja, ibunya sibuk
Kak Desa misalnya, ibu nanti jadi kepala desa misalnya. Ya. Nah, kalian kan tidak ada teman di rumah, sedangkan kalian tidak punya adik dan tidak punya kakak. Kalian pasti mencari teman keluar sekolah karena tidak ada pendampingan dari orang tua kalian. Kalian jadi sahawe, among mah kan sebagainya. Sama siapa aja main mata. Jadi, kondisi itu sangat menentukan kalian apakah akan mendapatkan lingkungan yang baru, yang baik atau yang kurang baik. Misalkan diajak anu baik, misalkan baik mau parinter, tapi kalian teh merasa yang pinter mah udah asik. Tiap ngumpul teh dengan ngabahas teh pelajaran jeung PR. Mending jeung si anu mah sok diajak jalan-jalan, misalkan karya-karya supaya ada yang pernah kan rel-relan terus jeung si itu mah sok diajak ke stasiun atau jeung si itu mah sok resep nanti naon sok ngomong ke Garut tapi nggak BM. Jadi misalkan kalian ke Garut, biar kalah Garut. Nah di detik kalian teh menggadruk, mang ngiring ke Garut, misalkan di sini nanti. Tapi mah duit kaleres serius. Jadi dia kalian naik truk kaleres ngebeng, tapi kaleres kalian sambung beli pakai naon terus gitu. Sampaikan ke kalian di Cicalengka ke Garut itu nebeng atau numpang. So kayak gini, pernah lihat nggak mau di Bepas? So, naon itu lah, saya naon sih pernah lihat. Pernah lihat nggak kalau di Bepas kalian suka ada beberapa anak-anak muda yang diemnya di belakang? Pernah. Nah seperti itu Mbak. Bukan berarti mereka salah, cuman kebanyakan gara-gara seperti itu pergaulannya jadi agak lepas. Ya. Nah kalian mah harus bisa-bisa jaga pergaulan, mendingan aja atau boleh kalian mengenal mereka, tapi ulah tunjuk sudah nama ulah kabawa usah kabar. Jadi ulah gampang, ya orang tadi ayu, ya orang kali itu ayu, ulah berpikir kayak gitunya. Oke, kembali. Terus yang terakhir, nomor 4, kolaborasi poster. Nanti bakal ada satu poster yang harus kalian hias atau warnai. Posternya tentang hidup rukun. Nah, jadi Pak, rukun konflik, naon sih teh? Apa sih itu teh? Apa sih itu yang disebut rukun dan konflik? Ada dua perbedaan. Yang pertama itu ada rukun. Rukun adalah keadaan hidup yang damai, saling menghargai dan tidak bertengkar dengan orang lain. Tadi sudah disebutkan contohnya beberapa oleh teman-teman kalian, damai, tenang, terus tidak saling melukai dan lain-lain. Contohnya, tidak memaksa pendapat sendiri, menghormati perbedaan, saling membantu saat ada kesulitan, bertutur kata sopan kepada teman dan orang tua. Rukun berarti kita menjaga hubungan baik dengan orang lain dan berusaha menyelesaikan masalah dengan cara damai. Salah satu indikatornya yang paling mendasar itu ada di contoh nomor 4, bertutur kata sopan. Terlihatnya sepele, Pak pirage, Pak da abi mah heuleuy dan lain-lain. Tapi itu sudah salah ya. Berawal dari misalkan si A ya. Si eta mah banyak pagopal. Si eta mah laun lompatna jiga naon misalkan. Misalkan menyebutkan kekurangan orang dan disamakan dengan binatang. Nah, mulai dari situ itu kalian sudah mencari aturan nomor 1. Terus kalau konflik naon kenapa boleh Fahmi? Apa sih konflik?
berebut mainan di sekolah, salah paham karena ucapan teman, tidak mau kerjasama dalam kelompok, dan bertengkar karena keinginan yang berbeda. Yang paling sering biasanya di masyarakat ada di contoh nomor 2, salah paham karena ucapan teman. Eta biasanya sok rada sering, misalkan si Fahmi mah lupa tarik jika flash. Nah, tapi upah nih tangkap eta mah misalkan si Damar nyebut itu kapan nih? Si Damar mah sebenarnya mah nyerikan abi pak eta mah sanes memuji tapi nyerikan jadi akhirnya disamakan dengan makhluk lain gitu ya. Kan flash bukan makhluk asli kan? Itu mah hanya khayalan. Nah, khayalan kan disebutnya hanya fiksi. Berarti hanya fiksi itu mah makhluk khayalan yang hanya ada di angan-angan penulisnya saja. Berikutnya kebersamaan dari dulu. Nah, setelah Bapak udah dibagi-bagi kalian kelompoknya. Setelah tadi Bapak membagi kelompoknya, yang di sini kelompok berapa? 2, 3, 4, 5, 6. Nanti setiap kelompok yang seperti tadi Bapak awal masih tahu, setiap kelompok bakal mendapatkan satu paket satu paket lembar kerja kalian yang bisa diisi oleh per kelompok. Dan nanti di akhir bakal ada presentasi dari setiap kelompok. Boleh disiapkan dulu barang. Yang pertama, di depan ada satu cerita pendek tentang gotong royong di sekolah. Nanti kalian di sini bisa mencari tokohnya siapa saja, terus amanatnya apa, dan peristiwanya di mana. Cara mengerjakannya, kalian dibaca, terus kalau ada tokoh misalkan ini yang pertama. Nah, yang pertama di SD Nusantara terdapat 3 sahabat, Rani, Dika, dan Siti. Berarti tokoh yang pertama ya sahabat? Rani, Dika, dan Siti. Kalian cuma cukup bulu dan berarti ini tokoh. Nah, terus tadi di bawah ada beberapa tokoh. Kalau ada yang pengulangan, misalkan di sini ada Dika. Di dia ada Dika. Nah, si Dika kamu dulu dan doi. Gak usah hari lagi. Ya, cukup satu saja. Terus di bawah, misalkan ada bertanggung jawab di lapangan. Pak Budi menyebut ide mereka. Berarti tokoh berikutnya ada siapa? Pak Budi. Berdiri karena berarti Pak Budi. Paham? Nah, yang harus kalian cari di dalam cerita tersebut itu ada 4 poin. Yang pertama tokohnya, yang tadi tokoh Nasahawae, boleh kalian dicari. Terus masalahnya, kita permasalahan nanti naon, dia ada, boleh nanti kalian dicari. Misalkan menumpuknya sampah di lingkungan sekolah, boleh kalian dicari. Terus kejadian penting. Nah, di sini ada beberapa kejadian penting, boleh kalian dicari. Oke, boleh. So. Nah, ada beberapa kejadian penting, boleh kalian lingkari saja.
Terus yang nomor 4, amanat cerita. Di sini ada satu penggalan amanat di tengah-tengah atau di akhir. Boleh kalian lingkari atau kalian mendapatkan amanat yang lain, boleh kalian tulis di bawahnya saja. Ya, di bawah kertas ini. Kalau ini yang tadi, tokoh itu karakter utama, ayah sama Wahyudi, ada siapa aja di sini ya. Terus peristiwa, momen yang penting yang ada di cerita ini. Amanat itu pesan moral yang ada di cerita ini. Nah, contohnya seperti di depan. Di depan ada satu foto. Boleh? Foto. Di depan ada satu foto yang bisa menceritakan atau bisa mengilustrasikan sebuah kegiatan. Oke. Nah, dalam foto tersebut bisa menceritakan tentang anak-anak belajar tentang kebersamaan, karena ini dilakukannya secara bersama-sama melalui kegiatan sehari-hari dan memperlihatkan bagaimana kerjasama dan saling menghormati. Nah, sekarang Bapak dibagi, semua Bapak dibagi per kelompok tugasnya. Dikasih namanya sesuai dengan nama kelompok, nama anggota kelompok. Sedangkan kelompok 1, nama anggotanya siapa saja, tulis saja di sini. Ya. Sepuluh menit cukup? 10 menit waktunya cukup nggak? Atau 8 menit? 12? Boleh, 12 menit. 12 menit waktunya sampai jam 9:17. Ya. Sorry, 9:22. Boleh yang gotong royongnya saja dulu, yang di lembar pertama. Nah, nama anggotanya jadi nama kelompok, nama anggota sama kelompok berapanya. Nah, ini yang harus kalian carinya ada 4. Ada tokoh, masalah, kejadian penting, sama amanat cerita. Oke, diskusi. Ayo. Bapak, saya mau kelas.
kan udah pasti kertas. Nah gitu. Oke, mau masalah berarti sering masalah. Ada di tengah ada tokoh hati-hati, isi kelewat. Di tengah ada tokohnya, Pak De. Boleh dikasih dulu ke temannya untuk dicek isi karyawan. Amanatnya ada di sini. Boleh dibaca dulu saja amanat-amanatnya. Amanatnya pesan moral yang pesan positif yang kamu dapatkan dari cerita ini apa, misalkan tidak boleh membuang sampah sembarangan, atau kita harus menjaga lingkungan agar lingkungan itu tetap asli. Ada di sini. Menit lagi. Ininya ditulis dulu aja nama anggotanya Sawalaya, tanggal berapa hari apa, tanggal 2 itu di depan, tanggal 15. Buat tanggalnya ada di depan di pojok karena kiri atas. Amanatnya ada di sini. Enggak tinggal di lingkungan itu, tinggal di lingkungan. Baik. Nanti sedikit atas.
cek sama temannya bisik ada yang kelewat. Ada 3 lembar. Nanti ada lagi waktunya. Anak lihat sudah? Belum? Buka ini mungkin lembar kedua belum? Lembar yang pertama dulu. Yang pertama. Nah. Jadi amanatnya mana dulu? Amanat belum, masalah kejadian itu. Ini baru tokoh hukum. Itu yang harus ada 4 tokoh, masalah kejadian penting sama masalah. Cari lagi. Dicek lagi sama temannya di sini lewat. Ya, ini boleh. Mana yang kotor? Sama anggota sama kelompok berapa? Sudah beres? Masih ada 5 menit lagi. Yang sudah beres boleh dilihatkan atau diputarkan ke teman-temannya. Takutnya ada yang kelewat, pokoknya nggak tertulis atau amanatnya kurang lengkap boleh. Sambil menunggu yang belum. Dibaca ke bawah dulu. Harus ada 4 poin. Berarti kalau misalkan baru 3, berarti ada yang kurang 4. Nah, itu lah. Dari sama ini kita kasih sering berangkat. Tiga menit lagi.
dalam 1 menit terakhir. Yang gotong royong saja dulu. Sudah? Nah, kalau sudah, ada berapa tokoh coba? Siapa aja? Masalah yang ditimbulkan dari cerita tersebut apa? Satu orang angkat tangan. Coba. Boleh? Masalahnya apa? Lapangan sekolah menjadi kotor karena banyak siswa yang membuang sampah sembarangan, bungkus mulai menguning, dan beberapa sudut lapangan dipenuhi daun kering serta bungkus makanan. Sip. Oke. Kejadian pentingnya. Boleh angkat tangan yang lagi? Iya, boleh. Lanjut. Kejadian penting terjadi ketika hujan kritik turun, tetapi tidak menghentikan semangat mereka. Ayah sedikit lagi terorani sambil tertawa. Oke. Amanat cerita rakyat. Amanatnya? Gotong royong adalah nilai penting yang harus dijaga. Dengan bekerja sama, kita dapat menciptakan lingkungan yang bersih, nyaman, dan bermanfaat untuk semua. Jadi semuanya ada empat elemen wilayah, tokoh, masalah, kejadian penting dan amanat ada semua. Sekarang poster campaign. Di halaman 2 ada sebuah poster yang harus kalian warnai. Mewarnainya boleh misalkan dibagi-bagi bagian di rumah siapa, di sekolah siapa. Kertasnya boleh dilepas dulu kalau susah atau ditilap ke belakang. Waktunya 30 menit. Cukup? Ya. Waktunya 30 menit sampai jam 10 kurang 15. Sampai jam 9.45. Kalau kayak gitu langsung keluar. Ina, film. Nah, dia kan dia warnanya. Oh, nah, jadi warna. Jadi tadi keluar
Boleh dilepas aja. Iya, terus pakai rasa sendiri aja. Boleh. Tarik, tarik. Boleh sambil berdiskusi ya dengan kelompoknya.
Salah ada yang manggil. Kita dari uang kita. Diskusi kita boleh. Menit lagi. 10 menit lagi. Minimal rambut-rambutnya biru-biru. Ya.
itu boleh pakai satu. Kali ini kamu. Diskusi. Bentar kalau dulu. Iya kan kalau itu. Kayaknya mau di sekolah, bebas, sekolah sama semua. Dia isi 6 menit terakhir. Ya, sebelum saja dulu. Nanti diteruskan. Lima menit. 5 minutes. Iya, 5 menit. Lima menit dari. Iya, dok. 5 menit. Kan tadi pas sedikit
Siapkan 2 orang buat ke depan. Bebas. Jangan cuma di sekolah, Sambil siapkan 2 orang keluar. Terus kedua bapak keluar. Tiga menit terakhir. Perempuan boleh, waktunya habis. Oke, waktunya habis. Dipersiapkan 2 orang buat presentasi dari kelompok 1 sampai 6. Apa maksud? Ada kelompoknya. Terus main gimana? Oke, kita mulai spin. Yang pertama kelompok berapa dulu?
Kita ngambil 2 kelompok saja. Yang kedua kelompok berarti kelompok 2 sama 5. Boleh perwakilannya kelompok 2 maju ke depan. Baik, kelompok 2. Yang lainnya diperhatikan. Coba namanya siapa? Boleh yang lainnya diperhatikan. Karena akan mempresentasikan LKS satu tuliskan dengan satu ayo mengamati perhatikan kembali penjelasan tentang hidup damai, saling membantu, menghargai, tidak bertengkar, konflik, pertentangan atau perbedaan pendapat yang menyebabkan hubungan tidak harmonis. Tuliskan dengan bahasamu sendiri. Apa itu hidup rukun? Hidup damai, saling membantu, menghargai, gotong royong, hubungan harmonis. Apa itu konflik? Pergaulan bebas, tawuran, saling menyakiti, tidak menghargai pendapat orang lain, hubungan yang tidak harmonis. 2. Jawablah pertanyaan berikut. Jawaban pendek saja. Mengapa kita harus hidup rukun dengan teman? Karena menimbulkan rasa aman agar hidup rukun, agar saling mengenal, dan agar saling menghargai. Sebutkan 2 contoh perilaku rukun di sekolah. A. Berdoa sebelum belajar. B. Gotong royong memilah sampah. Apa yang harus dilakukan jika terjadi konflik kecil dengan teman? Memisahkannya dan membantu mereka agar saling memaafkan. 3. Tuliskan 1 kalimat tentang apa yang kamu pelajari hari ini. Saling memaafkan adalah kewajiban manusia agar hidup damai dan rukun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kelompok 5. Dikasih jalan.
boleh diestafetkan ke depan, dikumpulkan. Yes. Itu kelompok 4. Boleh dikumpulkan. Empat, sudah kelompok 4. Boleh duduk dulu. Nah, boleh bukunya disimpan dulu tetap. Seolah tulisnya disimpan dulu. Sudah? Nah, coba lihat dulu ke depan. Setelah kalian melakukan dan mengerjakan beberapa soal, coba ini per satu kelompok satu orang yang menjawab. Jadi apa itu hidup rukun? Hidup rukun boleh. Boleh, kelompok diulang. Oke, ini bisa dari ada apa? Oke, terus? Terus, tadi kesalahan kamu menghargai, saling menghargai. Ya. Nah, kalau hidup konflik, coba per kelompok apa sih yang disebut dengan hidup konflik? Boleh? Angkat tangan yang belum, yang sudah ulang, yang belumnya saja. Sering? Yang belum, yang hidup konflik. Hidup bebas, terus. Sudah ada yang mengatur, terus kamu tahu? Saling menyakiti, sudah saya menghormati. No? Ya? No? Kericuhan? No, diginiin na, sok boleh. Kelompok 3 ada? Nah, jadi apa itu hidup rukun? Tanya. Adik, Bin, apa itu hidup rukun tadi? Iya, Adik. Tidak saling menyakiti, tidak memaksa kehendak, Ya, mau bekerja sama, ya, menghargai perbedaan, ya. menyelesaikan masalah dan
Jadi, diharapkan di kelas 4 ini kalian bisa hidup rukun dengan keluarga kedua kalian selain keluarga di rumah. Itu keluarga di sekolah ya. Jadi tidak saling menyakiti, misalkan main gebu wae supaya main ciwit wae biasanya perempuan. Terus saling menghargai perbedaan. Misalkan teman kalian mempunyai perspektif atau pandangan yang berbeda, kalian tidak menyalahkan karena setiap orang itu mempunyai pandangan yang berbeda. Nah, beres deh, selesai. Minggu depan kita akan dilanjutkan dengan materi terbaru. Ya. Nanti akan ada sedikit games di minggu. Untuk minggu sekarang telah selesai, boleh KM memimpin doa.